나쁜 패를 뽑는 인생이라는 게 나는 여전히 나쁜 나 때문이야. 내 운명이 과장님한테. Kali ini, Minette akan membahas drama Korea yang berjudul Marry My Husband episode 12. Tanpa berlama lagi, mari kita review. Kang Ji-won masih remaja ketika ia menyadari jika hidupnya tidak beruntung. Ia memergoki ibunya berselingkuh. Ibu pun minggat dari rumah, hingga menjadi bahan gosipan tetangga. Bahkan ayah yang pekerja keras mengabaikan kebutuhannya sendiri. Dan di saat itulah Jang Soo-min datang sebagai penolong bagi Ji-won. Namun seiring berjalannya waktu, banyak hal yang terjadi pada Ji-won. Kini ia bertekad melawan dan tak akan kalah, karena kini gilirannya untuk bernasib baik. Namun ternyata Ji-won salah, ia masih saja bernasib buruk menghadapi kenyataan bahwa Yoo Ji-hyuk telah mempunyai tunangan. Ditambah, Haeyeon memberitahukan jika Yang Juran terkena kanker perut sama seperti dirinya. Ji-won pun menyalahkan dirinya atas yang terjadi pada Yang Juran. Nasibnya ternyata berpindah pada Yang Juran. Ji-won lalu mengantar Yang Juran pergi ke rumah sakit. Yura juga memutuskan akan tinggal di Seoul. Ia meminta izin pada kakek Ji-hyuk. Pasangan bulan madu ternyata tak seindah di bayangan Soo-min. Ia terus-menerus menepis perkataan Ji-won di pernikahannya kala itu. Karena baru saja berbulan madu, ia menghadapi kenyataan jika Min-hwan terus kasar padanya dan tak menuruti Soo-min. Juga, Min-hwan juga menyewakan toko ibunya tanpa sepengetahuan dirinya. Di kantor, para chef tiba-tiba membatalkan kontrak padahal peluncuran paket memasak sebentar lagi, dengan mengatakan jika kualitas produk mereka buruk. Haeyeon pun mencurigai Kim Yong-guk karena ia pandai berpolitik dan memiliki koneksi. Ji-hyuk lalu memanggil Ji-won karena tak tahan melihat Ji-won yang marah padanya. Ji-hyuk memberikan bantuan dokter untuk mengobati Yang Juran dan memastikan bahwa ia akan segera dioperasi. Lalu Ji-hyuk pun menjelaskan jika Yura adalah sahabatnya dari kecil. Dan di masa mendatang sebetulnya ia sudah menikah, namun mengakhirinya karena tak ada perasaan di sana. Dan sejujurnya, Ji-hyuk baru menyadari perasaannya pada Ji-won ketika di pemakamannya Ji-won. Dan setelah hidup kembali, maka ia buru-buru memutuskan hubungan pertunangannya dengan Yura. Tapi Ji-won tak setuju, karena memutuskan hubungan secara sepihak hanya akan membuat luka bagi orang yang ditinggalkan. Namun Ji-hyuk berkata jika ia hanya mempercepat hal itu saja. Ji-won pun bingung dengan situasinya kini. Pak Lee kepikiran dengan kondisi Yang Juran. Diam-diam ia melihat kondisinya. Ia juga kepikiran tentang suami Yang Juran yang ternyata berselingkuh dengan karyawan restonya sendiri. Ji-won dipanggil oleh Yura. Ji-won menegaskan ia tak tahu jika Ji-hyuk sudah memiliki seorang tunangan. Dan ia meyakinkan bahwa akan menjauhi Yoo Ji-hyuk. Namun itu tak cukup bagi Yura, karena Yura merasa Ji-won pasti mendekati Ji-hyuk untuk merubah nasib, karena tahu ia adalah seorang pewaris grup UNK. Bahkan Yura menghancurkan gelas untuk mengintimidasi Ji-won. Namun Ji-won kini tak ingin diam saja. Ia melawan balik dan berkata jika Yura adalah tipe manusia yang ia benci. Dan memperjelas lagi jika tanpa Ji-hyuk pun hidupnya akan berubah. Slay sekali, membuat Yura menahan amarahnya. Ji-won pun segera pergi dari tempat itu. Ji-won mengembalikan kalung yang diberikan Ji-hyuk kala itu. Kini Ji-won harus fokus pada kondisi Yang Juran, sedangkan si pengantin baru sudah membuat masalah. Mereka mengaku sudah kena tipu real estate. Jadilah kini mereka akan tinggal bersama di rumah ibu mertua. Dan bisa-bisanya ibu mertua menyalahkan kelakuan Min-hwan pada Soo-min. Namun Soo-min tak membiarkan dirinya ditindas. Ia bisa melawan ibu mertua. Karena ibu mertua sudah merendahkan Soo-min. Soo-min ternyata diam-diam telah bermain saham. Sekarang ia sudah banyak uang. Soo-min membuat Min-hwan menangis sedih karena ia berkata jika telah keguguran bayi mereka ketika Min-hwan melempar ponsel padanya dulu. Ji-won begadang ditemani Haeyeon. Meskipun sedang renggang, tapi Ji-hyuk meminta Haeyeon memberi cemilan untuk Ji-hyun.
Tapi Ji-hyuk meminta Haeyeon memberi cemilan untuk Ji-won. Haeyeon lalu membeberkan fakta yang mencengangkan jika dirinya dan Ji-hyuk bukanlah saudara kandung, dan Ji-hyuk sangat terluka karena kehadirannya. Haeyeon lalu berkata jika kakaknya bertunangan karena dirinya agar keluarganya kokoh. Dari dulu Ji-hyuk seperti robot, seperti tak punya emosi. Namun semua berubah karena akhir-akhir ini Ji-hyuk seperti manusia normal. Juga beri info jika Yura itu adalah orang yang bertemperamen buruk. Pernah suatu kali ia membuat Ji-hyuk marah karena Yura membuat seorang wanita babak belur karena merasa telah mendekati barang miliknya. Maksudnya adalah Ji-hyuk. Sumin menghadapi kenyataan lagi. Ibu mertua menyuruhnya untuk membereskan kekacauan di rumah. Pakaian berserakan, piring-piring kotor pun menumpuk. Sumin marah-marah begitu sangat kesal. Ji-hyuk ternyata memiliki kisah yang pedih mendalam. Sejak kecil ibunya sering sakit-sakitan dan ia mengandalkan seorang wanita bernama Ibu Cha dan bergantung padanya. Namun tanpa tahu, ternyata Ibu Cha juga telah berselingkuh dengan ayahnya. Dan ia tiba-tiba memiliki adik yang hanya terpaut 5 tahun darinya. Dan itu adalah Haeyeon. Namun begitu, Ji-hyuk malah merasa kasihan pada Haeyeon. Sumin murka dan membuat hancur seisi rumah karena ia mendapat sebuah surat yang ternyata berisi foto-foto kencan Ji-won bersama dengan Ji-hyuk. Juga foto bukti Ji-hyuk dan Haeyeon adalah seorang pewaris grup UNK. Jadi ternyata Ji-won membuang sampahnya pada Sumin. Sumin pun mengunci pintu seharian. Ia lalu memberikan bukti-bukti itu pada Min-hwan. Dan akhirnya menyadari jika ternyata sampahnya memang tak punya harga diri pula. Maksud sampah di sini adalah Min-hwan. Sumin kini penuh dendam kesumat pada Ji-won. Dan ia menelpon seseorang, entah siapa itu. Ji-won tiba-tiba mendapat pesan dari ibunya. Mereka pun bertemu. Ibu mulai memasang wajah sedih, meminta maaf yang sudah terjadi, dan karena dulu ia kekanak-kanakan. Ia juga berkata begitu merindukan Ji-won. Dulu mereka menikah karena ayah Ji-won begitu menyukai dirinya, namun ia tak menyukainya, dan telah melahirkan Ji-won ketika dirinya belum siap. Ibu beralasan jika ia tidak bisa menemui Ji-won selama ini karena ayah Ji-won yang melarangnya menemuinya. Ji-won pun berkata jika ayahnya berusaha yang terbaik untuk membesarkan Ji-won. Tentu dengan ketidakhadiran ibunya juga berperan besar. Ji-won tumbuh menjadi pribadi yang tak tahu cara mengekspresikan diri dan akhirnya menempel kepada orang yang salah karena tak ada yang mengajarinya dengan baik. Meskipun sudah disakiti begitu, Ji-won tetap mengajak ibunya untuk menghabiskan waktu bersama esok hari, dan keduanya pun bersenang-senang. Ji-won mengajak ibunya seharian, membelikan pakaian, tas, dan perhiasan untuk ibunya. Namun ujungnya, ibu Ji-won pun keceplosan, yang berkata jika Ji-won pintar menghabiskan uang karena berpacaran dengan pria kaya. Dan Ji-won pun memang sudah menduganya. Ternyata seseorang menyuruh ibunya untuk menemui Ji-won, dan sudah ketangkap basah seperti itu, ibu Ji-won malah meminta uang banyak padanya, membuat Ji-won begitu jijik dan muak, lalu meninggalkan ibu yang tak tahu diri itu. Ji-won menangisi keadaan di makam ayahnya. Ji-won merasakan kesulitan dengan semua ini. Ia tak tahu harus bagaimana lagi kali ini. Terlihat seseorang membuntuti Ji-won dari belakang. Sedangkan Yura tiba-tiba mendatangi Min-hwan. Entah apa yang akan dilakukan si wanita pendendam itu. Dan ternyata mobil yang membuntuti Ji-won adalah Yoo Ji-hyuk. Seseorang sepertinya dengan sengaja menyuruh untuk menghabisi nyawa Ji-won dan menabrak mobilnya. Namun Ji-hyuk tiba-tiba datang menggantikan Ji-won. Jadilah mobilnya yang terkena tabrakan truk itu. Dan episode 12 pun berakhir di situ.